Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang terhormat Ustadz Imron Nur Anas dan yang kami hormati para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah dan kesehatan pada kita sehingga kita masih bisa berkumpul di pengajian Fajar Imani dalam keadaan sehat walafiat. Yang dua kalinya salawat dan salam tetap tercurahkan pada junjungan Nabi besar kita yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni adinul Islam as-siratal mustaqim, inatina indallahil Islam. Yang ketiga kalinya duduknya saya di depan sini sebagai MC atau membawa susunan acara pengajian Fajar Imani. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua penyampaian materi, dan acara yang ketiga penutup. Masuki acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pengajian Fajar Imani dengan baca basmalah bersama-sama. Masuki acara yang kedua yakni penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Imron Nur Anas dengan tema Ramadan sebagai laboratorium tarbiyah. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min syarri a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Al-ayat sallallahu alaihi. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam kesempatan kali ini tema pada kajian Ahad pagi kali ini yaitu tentang Ramadan sebagai laboratorium tarbiyah. Sebelum kita masuk ke ranah sana, pola berpikir atau fondasi yang menjadikan timbulnya materi ini itu adalah baginda Rasulullah bersabda, "Idza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuriqat abwabun nar wa sufidat syayatin." Apabila telah datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, kemudian setan-setan itu dibelenggu. Hal ini memberikan gambaran dan penjelasan kepada kita semuanya. Yang pertama adalah surga. Bapak Ibu, surga itu ada 8 pintu. Luasnya satu pintu itu perjalanan selama 40 tahun. Jadi jenengan berjalan 40 tahun itu tidak pernah berhenti, itu baru mencapai ujung. Dari titik satu ke ujung sana itu ada satu pintu. Bayangkan luas surga itu bagaimana luasnya. Kemudian neraka itu ada 7 pintu. Dan di dalam bulan Syawal
sampai Sya'ban itu neraka dibuka lebar-lebar. Ketika Ramadan neraka ditutup. Kalau surga di bulan Syawal sampai Sya'ban itu ditutup Bapak. Masuk Ramadan surga itu dibuka. Dari sini memberikan penjelasan, mengisyaratkan kepada kita semuanya ada potensi untuk memperbanyak amal ibadah karena Allah Subhanahu wa taala itu memudahkan kepada hambanya untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hal ini Imam Al-Qurtubi, seorang ulama tafsir dari Cordoba, Spanyol, hidup di abad 13 Masehi. Ketika beliau menuliskan salah satu ilmu tafsirnya di dalam karyanya yang bertajuk Al-Jami' bi Ahkam Al-Qur'an, memberikan pengertian tentang wasufidatis syayatin. Jadi setan itu ketika bulan Ramadan itu maknanya ada dua, al-ins dan al-jin, yaitu bentuknya manusia dan bentuknya jin. Yang pertama, manusia itu memiliki hawa nafsu. Jadi hawa nafsu ini Bapak Ibu, itu kalau misalkan kita tidak mampu untuk mengendalikan, maka kata Imam Al-Ghazali itu bisa lebih rendah daripada binatang. Karena yang mengontrol itu adalah hawa nafsunya. Karena tingkat keimanan seorang itu ada 3 macam. Satu, iman yang bisa meningkat dan tidak bisa menurun, yaitu imannya para nabi dan para rasul. Semakin diuji dan dicoba, maka semakin kuat dan meningkat imanannya. Yang kedua, iman yang tidak bisa meningkat dan tidak bisa menurun, yaitu imannya para malaikat. Dan yang ketiga, iman yang bisa meningkat dan bisa menurun, tergantung kualitas iman seorang. Kalau dia dikontrol oleh hawa nafsunya, maka dia akan lebih rendah daripada seekor binatang. Nah ini, karena kita sudah tahu landasan-landasan dan filosofi berpikirnya, maka dalam hal ini kita harus hati-hati. Jangan sampai kita ini dikontrol oleh hawa nafsu. Jika kita masih bermaksiat di dalam bulan Ramadan karena manusia memiliki hawa nafsu, maka bisa dikatakan bahwa keimanan seorang ini dalam keadaan posisi sangat lemah. Nah, dalam bentuk kita menghadiri kajian-kajian ini, itu merupakan bentuk ikhtiar kita untuk mengecas keimanan kita agar keimanan ini selalu stabil dan semoga bisa meningkat. Jadi landasan filosofinya itu. Kemudian yang kedua, saya yakin di sini itu bermakna tentang jin. Jadi kata Imam Al-Qurtubi Bapak Ibu, jin itu ketika di bulan Ramadan memang dibelenggu. Yang dibelenggu itu adalah ketua-ketuanya, bos-bosnya, yang jahat-jahat. Tapi yang bodoh-bodoh, anak buahnya itu, prajuritnya itu benar dibelenggu. Kemudian sehingga hal ini memberikan makna kepada kita semuanya. Setan itu karena dibelenggu, maka menepisnya keburukan di saat bulan Ramadan. Itu landasan yang pertama. Yang kedua, setan itu hanya dibelenggu kepada orang-orang yang berpuasa. Dengan melaksanakan ibadah bulan Ramadan, maka setan ini dibelenggu. Tapi untuk orang yang tidak berpuasa, maka setan tidak dibelenggu, tetap menggoda. Baik setan yang jahat-jahat atau bos-bosnya, itu tetap dia. Karena tidak dibelenggu, karena tidak melakukan amalan ibadah puasa. Nah, itu makna dari wasufidatis syayatin. Lalu kemudian Imam Al-Qurtubi memberikan penjelasan. Hadis ini itu kalau kita lihat dari pembahasan ilmu balaghah, maka maknanya tidak hanya sebatas khabar, tapi juga bermakna perintah. Apa artinya? Ketika pintu surga itu dibuka lebar-lebar, maka diperintahkan kita untuk memperbanyak amal-amal soleh di bulan Ramadan. Termasuk dengan sholat hari mau dengan itikaf, itu termasuk bentuk ikhtiar dengan Ramadan. Kemudian
ditutupnya pintu-pintu neraka. Apa maksudnya? Perintah untuk minimalisir kemaksiatan agar kita jauh dari maksiat, kemudian lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dibelenggunya setan-setan memberikan makna perintah kepada kita agar kita ini mampu menekan hawa nafsu kita, agar kita ini tidak mengikuti hawa nafsu kita. Jadi makna dari itu. Jadi Imam Al-Qurtubi ini memberikan pendekatan yang sangat luar biasa dan menafsirkan apa yang dimaksud dengan konteks hadis itu tadi seperti apa. Sehingga dari sini jenengan nggak usah heran kalau misalkan tetap ada orang yang berbuat maksiat. Berarti apa? Karena ia masih memiliki hawa nafsu. Sehingga jangan pernah kita itu menyalahkan setan terus, saudara. Jangan mengkambing-hitamkan setan. Ini karena setan, sehingga ada kemaksiatan. Bukan ngoten. Karena manusia ini masih diberikan hawa nafsu itu kan. Makanya ketika baginda Rasulullah waktu itu ketika sudah berjihad, kemudian beliau menyampaikan kepada para sahabat, setelah ini kita akan menghadapi jihad yang sangat luar biasa. Yaitu apa? Yaitu menundukkan hawa nafsu. Nah, inilah dasar filosofi. Kemudian akhirnya harus ada tema pemantik. Kemudian timbullah tema pembahasan tarbiyah tentang pendidikan kita. Dengan kalau pengen belajar matematika, bahasa Inggris, maka dengan harus kursuskan ngoten ya. Lah kita kalau pengen mengendalikan hawa nafsu, maka kita juga harus sekolah. Lah sekolah itu pundi? Jadi bulan Ramadan ini. Jenengan dari bulan 1 sampai bulan 11 sibuk untuk mencari dunia. Meskipun di sela-sela waktu itu kita tetap beribadah kepada Allah. Tadi bulan suci Ramadan kita dituntut untuk lebih dekat dengan Allah, kemudian memperbaiki diri. Nah kita ini lagi sekolah di bulan suci Ramadan. Nah termasuk kurikulum yang nantinya akan kita pelajari Bapak Ibu di bulan suci Ramadan itu adalah yang pertama tarbiyatul ruhiyah, yaitu pendidikan spiritual. Jenengan selepas dari bulan suci Ramadan diharapkan jenengan itu mendapatkan pemahaman tentang pendidikan spiritualitas. Yang pertama adalah jenengan belajar tentang keikhlasan. Tentang keikhlasan. Jenengan puasa ini niatnya harus lillahi ta'ala, hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas karena Allah. Jadi ikhlas itu dilakukan karena Allah tanpa ada sifat riya sekalipun. Karena jenengan puasa itu tidak ada yang tahu. Beneran saya ngetos. Sebagaimana hal ini bagi Rasulullah bersabda, "Kullu amalin ibnu Adam lahu illa shaum." Jadi setiap amal ibnu Adam itu selalu untuk dirinya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi. Jadi puasa itu sesungguhnya untuk aku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akulah yang nanti akan membalasnya. Karena jenengan Bapak Ibu, itu kalau puasa itu tidak ada yang tahu. Jenengan sholat pasti ada yang tahu berjamaah. Meskipun jenengan sholat ya buat tendur kamar, istri jenengan pasti ingat, suami jenengan pasti ingat. Jenengan sedekah pasti ada orang yang ngetos. Gak mungkin jenengan sedekah tidak ada yang lain tahu. Atau meskipun jenengan tidak memberikan kepada kami misalkan, ya, tapi jenengan pasti memberikan kepada yang membutuhkan. Kan ada orang yang tahu. Meskipun diberikan kepada yayasan, lembaga dan sebagainya. Jenengan ibadah haji, ngertos nggak? Jenengan meskipun sembunyi-sembunyi berangkat, tapi kan tetap naik pesawat. Pasti dia ngertos. Tapi kalau puasa, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pahala ibadah puasa itu, kata para ulama ketika memberikan penafsiran tentang hadis ini, itu kalau seandainya pahala itu ditimbang itu maka timbangan itu patah. Karena begitu beratnya itu pahala ibadah puasa. Jenengan pasti nanti lihat cerita tentang sahabat Nabi yang bernama Thalhah bin Ubaidillah. Dia
ketika beliau pernah mimpi, kemudian berada di depan pintu surga. Beliau menyaksikan ada 2 seorang pemuda, dulunya itu sangat dermawan sekali. Kemudian tiba panggilan jihad, lalu kemudian kedua-duanya berantusias untuk mengikuti jihad fisabilillah. Nah, ketika berjihad, ternyata salah satu di antara keduanya meninggal dunia, mati syahid. Yang satunya masih berjumpa dengan bulan suci Ramadan, kemudian dia sakit baru meninggal. Nah, ketika di pintu surga Bapak Ibu, Tolha bin Ubaidillah ini mendengar panggilan malaikat. Wahai si fulan yang sakit berjumpa dengan Ramadan, ternyata dipanggil dulu masuk surga duluan dibandingkan orang yang mati sakit. Lalu kemudian baru orang yang mati sakit. Kemudian malaikat memanggil, waktumu belum masuk surga, kembalilah ke dunia. Akhirnya ia terbangun, diceritakan kepada para sahabat. Viral itu. Kemudian para sahabat sanjang kepada Rasulullah bertanya. Nah, ketika bertanya, baginda Rasulullah mengiyakan kejadian itu. Lalu kemudian para sahabat semakin heran. Ya Rasulullah, kok bisa ia masuk surga terlebih dahulu dibandingkan orang yang mati sakit? Kemudian saya baginda Rasul, bukankah ia berjumpa dengan Ramadan? Iya ya Rasulullah. Ketahuilah bahwa pahala ibadah Ramadan itu dibandingkan dengan sahabatnya tadi yang lebih dulu mati sakit, maka bainas sama wal di antara langit dan bumi dan bahkan lebih jauh daripada itu. Makanya kalau kita mengetahui keistimewaan bulan Ramadan itu sangat luar biasa. Jadi tak heran kalau misalkan para ulama itu selalu memberikan motivasi kepada kita semuanya agar di bulan suci Ramadan tinggalkanlah segala urusan dunia. Imam Syafi'i Bapak Ibu, ketika bulan suci Ramadan ditinggalkan itu kondangan-kondangan, undangan-undangan untuk dakwah. Pulau sampai saat ini kayak mau terus buat bisa naos ngaji dan masjid mau kau ingin berdoa fokus ke masjid pun. Imam Syafi'i itu Bapak Ibu di luar bulan suci Ramadan seharinya kan terus kita bacaan pernah berapa hari sekali Pak? Kata Tuhan Pak 2 hari sekali ya. Di bulan suci Ramadan Bapak Ibu 1 hari 2 kali khatam sehari ini ngobrol. Imam Ahmad bin Hanbal seminggu sekali khatam. Ketika bulan suci Ramadan 3 hari sekali baru khatam dulu. Jadi ulama-ulama dulu Bapak Ibu, karena tahu fadilah tentang bulan suci Ramadan, maka beliau ini menghabiskan malam-malamnya untuk tadabbur Al-Qur'an, fokus untuk beribadah. Dan dengan saudara mencontoh beliau dengan soalkan itikaf ya. Maka ini mau kan begini telah biasa jam 6 it mulai karena itikaf dengan untuk beribadah kepada Allah kemudian menahan ngantuk. Sekarang beribadah malam untuk menuntut ilmu. Ini kan wajah-wajah yang baru dengan menahan kantuk dan letih, tapi kita tetap semangat untuk menyambung. Jadi ini oleh sebab itu puasa ini karena niatnya hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka harus dilandasi dengan keikhlasan. Lah ikhlas itu apa? Jenengan kalau melihat pengertian ikhlas menurut Buya Hamka, penulis tafsir Al-Azhar yang ada sebanyak 8 jilid, 9 jilid. Itu beliau sampaikan definisi ikhlas itu adalah bersih dan tidak ada campuran. Ibarat emas itu tidak dicampur perak, ibarat pertamax yang dijual oleh pemerintah itu tidak dicampur oleh pertalite. Pertama dan pertamax motor itu ikhlas, tidak ada campur tangan apapun. Jadi ikhlas. Kalau jenengan melihat definisinya Imam Al-Ghazali atau Ibnu Athaillah yang penulis kitab Al-Hikam, kitab Tasawuf itu memberikan definisi ikhlas itu sederhana. Ikhlas itu apa? Yaitu semua kegiatan amal ibadah yang dilakukan hanya karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budu
mukhlisin, dan tidaklah ketika engkau beribadah kepada Allah kecuali hanya dalam keadaan ikhlas. Jadi beribadah kepada Allah hanya dalam keadaan ikhlas, tidak ada tendensi yang lain kecuali hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Imam Al-Ghazali ini Bapak Ibu itu memberikan atau membagikan tingkatan ikhlas itu ada 3 macam. Yang pertama itu awam, tingkatan ikhlas yang disebut dengan awam, yaitu seorang hamba yang melakukan amal ibadah, ia mengharapkan imbalan dunia dan akhirat. Jenengan sholat duha itu tidak hanya mengharapkan pahala, tapi jenengan mengharapkan rezekinya dilancarkan. Nah, saat ini mau apa boten? Jenengan tahajud tidak hanya ingin mendapatkan pahala, tapi ini mendapatkan rezeki yang berlimpah, dimudahkan karirnya, diangkat derajatnya, baik di dunia ini. Nah, kalau kita ada perasaan seperti itu Bapak Ibu, masih mengharapkan dunia juga, itu tingkatan ikhlas yang paling rendah. Jadi kalau Imam Ghazali ini ada 10. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu ikhlas yang disebut dengan khawas, yaitu bagaimana seorang hamba itu ketika beramal soleh itu hanya mengharapkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun jenengan beribadah saat itu tidak ada tendensi apapun, tidak ada tendensi duniawi, tidak ada tendensi materialistis, tapi dengan beribadah hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tingkatan ikhlas nomor kali. Yang nomor 3 itu adalah tingkatan ikhlas yang paling tinggi, khawas al-khawas, yaitu di mana ada seorang hamba ketika ia beribadah kepada Allah tidak mengharapkan dunia dan tidak mengharapkan pahala akhirat, tapi yang diharapkan adalah cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah yang paling tinggi, keikhlasan yang paling tinggi maksudnya. Yang diharapkan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenengan sholat, jenengan zakat, jenengan sedekah dan lain sebagainya, tidak butuh tentang duniawi, tidak butuh tentang pahala. Yang penting saya mendapatkan cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya siapa? Kalau dalam pandangan tasawuf itu ada yang namanya Rabi'ah al-Adawiyah. Beliau ini seorang perempuan yang mengajarkan tentang mahabbah, mencintai, beribadah hanya kepada Allah. Ia beribadah bukan untuk mengharapkan surga, bukan karena takut kepada neraka, tapi ia beribadah kepada Allah karena untuk cintanya ia kepada Allah dan hanya mengharapkan ridhonya Allah. Itu Rabi'ah al-Adawiyah. Sampai Hasan al-Basri itu cinta Kristus kalau dikatakan. Hasan al-Basri itu seorang ulama lahir 3 hari sebelum Umar bin Khattab meninggal dunia. Itu pernah menyatakan cintanya kepada Rabi'ah al-Adawiyah, tapi ditolak Bapak Ibu. Yang siangkan alim-alim bukan kalau luar biasa Bapak. Nanti cerita itu Buya Hamka mengilustrasikan kisah ini di dalam bukunya yang bertajuk Tasawuf. Wonten itu bukunya Buya Hamka. Itu terbanyak segini Pak. Membahas tentang Rabi'ah al-Adawiyah itu sekilas tentang tasawuf. Itu saya membaca itu pernah suatu ketika Pak, Al-Hasan al-Basri menunjukkan karomahnya agar Rabi'ah itu jatuh cinta. Akhirnya sholat gelar sajadah di atas sungai Pak. Kemudian dilihat Rabi'ah al-Adawiyah. Lalu kemudian Rabi'ah sedang ngeten, wahai Hasan al-Basri, kalau ada seperti itu ya, burungku juga bisa ibadah atau ikan beribadah di dalam air. Akhirnya Rabi'ah al-Adawiyah mengambil sajadah kemudian diterbangkan sholat di udara. Lagi-lagi dengan bukan percaya di bukan apa-apa, ngeceng dan apa-apa. Akhirnya Rabi'ah sanjang, wahai Hasan al-Basri, tidak ada yang perlu diistimewakan dan tidak perlu ada yang ditunjukkan, karena di atas langit masih ada langit. Ngoten. Burung pun juga bisa beribadah dengan terbang. Jadi Rabi'ah al-Adawiyah itu tidak terkesima dengan apapun. Sampai beliau itu karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai ketika jatuh sakit itu, sahabatnya yang bernama
Iya, memang demikian. Kalau sakit ini dari Allah, Allah menghendaki aku sakit, maka Allah ridho terhadap diri yang sekarang. Kenapa aku harus minta sembuh? Berarti aku ridho dengan ketetapan yang Allah ridhoi kepada diriku. Ngoten sanjane. Nah, dia kan ngoten kan ya. Meminta sakit lino sikile terus sirai ngeluh ya Allah ngoten. Itu iki nek tingkatane luar biasa. Jadi sebenarnya itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, oleh sebab itu keikhlasan ini memang sangat penting sekali karena di dalam bulan suci Ramadan itu mengajarkan kita untuk menumbuhkan keikhlasan. Amal ibadah ini kita lakukan hanya untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali itu di dalam karya yang bertajuk Ensiklopedia Tasawuf, beliau nanti sadang ngeten. Halakan nas kulluhum illal ulama. Jadi seluruh manusia itu akan binasa. Yaitu kecuali orang-orang yang berilmu. Wa halakal ulama kulluhum illal amilin. Dan seluruh orang yang berilmu itu akan binasa kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Wal amilun kulluhum illal mukhlisin. Dan orang-orang yang mengamalkan ilmunya itu juga akan binasa kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya dengan keadaan ikhlas, hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu mau. Makanya Imam Al-Ghazali ini memberikan catatan yang sangat luar biasa. Wal mukhlisun wa ala fadlil adim. Dan orang-orang yang ikhlas itu dia akan waspada, hati-hati dalam beramal, sehingga yang kita lakukan saat ini jangan sampai Bapak Ibu itu mengotori keikhlasan kita, mengotori kita hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jenengan kalau membuka sosial muslim itu ada hadis nomor 1905 dari Abu Hurairah. Itu menceritakan tentang bagaimana seorang itu ketika melakukan amal ibadah karena tidak dibalut dengan keikhlasan itu sia-sia sekali. Nanti suatu saat Allah itu akan memanggil. Ini ceritakan di sini. Muttafaqun alaih. Riwayatnya Bukhari Muslim. Ketika Allah panggil orang yang berjihad di jalan Allah itu dengan melipat rahmat dan nikmatnya yang Allah berikan kepada orang tersebut dipanggil. Wahai si Fulan, aku berikan nikmat yang begitu luar biasa kepada engkau. Kemudian engkau lakukan dengan cara apa? Ya Allah, saya ini gunakan nikmat ini untuk jihad fisabilillah. Kemudian Allah sanjangkan, masuklah ke dalam neraka. Terus dia berterima, ya Allah, kenapa aku masuk neraka? Padahal aku gunakan nikmat ini untuk jihad fisabilillah. Kemudian Allah sanjang, iya, tapi niat itu bukan karena mencari ridho Allah, bukan karena keikhlasan, tapi karena kamu ingin disebut orang yang jihad fisabilillah, mendapatkan gelar disematkan orang yang mati syahid. Akhirnya ia masuk neraka. Terus dipanggil lagi Pak, tiang yang menuntut ilmu, mengajarkan ilmunya, membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran dan sebagainya. Nah, kalau kita ini mendengarkan kisah ini Pak, kalau gimana? Hati-hati. Kalau di nyata itu ada sifat riya, ingin dipuji dan sebagainya, kan mau dipanggil Pak, kemudian ditanya, terus dia bisa nggak ngomong, ya Allah, aku gunakan nikmat yang kau berikan untuk menuntut ilmu, mengajarkan ilmu ini, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran dan lain sebagainya. Kemudian Allah sanjang, tidak demikian, masuklah ke dalam neraka. Engkau belajar, engkau mengajarkan, hanya engkau disebut untuk sebagai orang yang alim, yang viral, hafiz dan lain sebagainya. Bukan karena keikhlasan, bukan karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Terus terakhir dipanggil orang yang punya harta berlimpah, diberikan kenikmatan, kekayaan yang sangat luar biasa. Dengan kekayaan itu ia mampu untuk melakukan amal kebaikan, mensedekahkan hartanya, membantu fakir miskin dan lain sebagainya. Terus tanda Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia dengan sadar, ya Allah,
aku gunakan nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku untuk menebar manfaat dengan harta ini. Allah mengatakan, dusta. Kamu hanya ingin disebut orang yang dermawan, kamu yang disebut orang yang murah hati dan sebagainya. Akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Makanya para ulama, Pak, dalam dunia tasawuf sekalipun itu sangat mewanti-wanti tentang keikhlasan. Tema yang saya sampaikan oleh ini semuanya itu ada di kitab Riyadhus Shalihin. Saya baru cek betulkan bagaimana Imam Nawawi ini memberikan penjelasan-penjelasan tentang pendidikan moral yang termasuk adalah pendidikan spiritualitas yang termasuk dengan ikhlas. Dan bahkan waktu itu saking hati-hatinya, ini menurut saya lebih pandangan saya yang ini. Ternyata dengan kalau buka kitab Riyadhus Shalihin di Imam Nawawi ini di bab pertama itu bahas tentang keikhlasan. Saya mencerna bahwa berarti Imam Nawawi ini memang luar biasa. Mungkin Imam Nawawi bukan luar biasa ya. Umurnya 40 tahun belum menikah, meninggal dunia. Yang beliau nanti Pak, nulis kitab selama 2 tahun itu tidak beranjak dari tempat mejanya ini. Beliau hanya beranjak ketika sholat dan buang hajat, tidur dan makan di sini. Dan bahkan ayahnya Pak, itu menyiapkan makanan ke dalam mulutnya Imam Nawawi. Ngoten kira-kira beliau ketika nulis kitab. Segitunya sampai bahkan sempat untuk menikah, ber-40 tahun meninggal. Tapi karyanya sampai sekarang itu dinikmati oleh seluruh umat manusia. Konon katanya Riyadhus Shalihin ini dibawa ke Indonesia oleh Mbah Hashim Asy'ari, dibawa ke Indonesia. Sanadnya dari sana. Jadi beliau ini menulis kitab yang pertama bertajuk tentang keikhlasan bab yang pertama. Jadi jenengan nanti juga bisa membaca di sini bagaimana Imam Nawawi itu mengulas tentang ayat-ayat dan hadis sebagai Rasul tentang bab keikhlasan. Nah, di sini Bapak Ibu, fadilah dari keikhlasan yang kita lakukan sehari-hari ini ya, yang dengan usahakan itu nanti ada fadilahnya Bapak. Mampu untuk mengabulkan doa melalui amalan ibadah kita yang dilandasi dengan keikhlasan. Jadi hal ini dijelaskan di dalam hadis yang paling terakhir, bab ikhlas, nomor hadis 12 halaman 10. Wa'an Abi Abdurrahman, dari Abi Abdurrahman, muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Singkatnya, jadi ada 3 seorang pemuda yang melakukan amalan dan keikhlasan sehingga amalan ini mampu menjadikan sarana bagi dirinya untuk mengabulkan permohonan yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Bapak Ibu, itu ketika orang ini kemudian berangkat pergi bersama-sama, kemudian karena cuaca yang tidak memungkinkan akhirnya dia istirahat, berjumpa dengan gua, masuk ke dalam gua. Nah, ketika masuk ke dalam gua istirahat, ternyata ada batu besar yang jatuh dari atas, kemudian menutupi mulut gua tersebut. Akhirnya ketika pemuda ini tidak bisa keluar. Kemudian salah satu dari ketiganya ini sadar, kira-kira ada nggak amalan yang pernah kau lakukan? Semoga dengan amalan ini menjadikan sarana kita agar kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala keluar dari mulut gua. Kalau seandainya nggak bisa keluar, berarti kan pasti dijamin akan mati di dalam gua tersebut. Akhirnya satunya berdoa ngeten. Satunya itu punya amalan ngeten. Yang bagi itu punya 2 orang tua yang sudah sepuh-sepuh, tidak bisa berjalan di atas tempat duduk. Lah pemuda ini punya kebiasaan mencari kayu bakar di hutan, kemudian setelah itu yang menyempatkan waktu untuk memerah susu dari binatang ternak yang dia miliki. Lah karena dia telat pulang, akhirnya dengan membawa air susu itu pulang ke rumah, ternyata di dalam rumah itu orang tuanya sudah tidur. Ia punya kebiasaan, air susu ini tidak akan diberikan ke orang lain sebelum diminum oleh orang tuanya sendiri.
Kemudian karena orang tuanya sudah tidur terlelap Bapak, akhirnya air minum, air susu ini dipegang sampai orang tuanya ini bangun. Nah ketika dipegang ini, pagi harinya anaknya yang masih kecil itu minta untuk diberikan air susu itu. Tapi sama pemuda ini tidak diberikan. Meskipun anaknya itu menangis bisa-bisa tetap tidak diberikan. Akhirnya tangisan itu membangunkan kedua orang tuanya ini di tempat tidurnya yang berbaring. Kemudian diberikan air susu itu, diminum, lalu kemudian sisa baru diberikan kepada anak kecil ini, anaknya sendiri. Lalu kemudian dia berdoa kepada Allah, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fakhudh 'anna ma nahnu fihi. Ya Allah, jika yang aku lakukan ini mendapatkan keridhaanmu, maka fakhudh, maka lapangkanlah kesukaran yang telah menimpakan. Akhirnya Bapak Ibu, batu besar yang menutup gua itu terbuka sedikit, tapi kan nggak bisa keluar. Ya Allah, dan ini Pak, amalan ibadah yang dilakukan dengan penuh ikhlasan. Jadi kali yang sekarang sudah mau kalau ada orang tua yang berbaring sakit, rebutan menurun rambut, ya Allah. Tapi insya Allah warisan, rebutan Pak, paten-patenan di mountain. Atau umroh, haji, bangun yayasan lembaga, tapi ngomongin loro sakit, baru segala apa-apa, rebutan boten kurang rambut. Kan mau kan ini? Padahal fadilah itu ada. Bahkan di hadis lain itu Fadilah Rasul menyebutkan, kalau kalian ingin melihat aku tersenyum, maksudnya Allah, kalau ingin melihat Allah tersenyum, nggak usah jauh-jauh, buat orang kamu tersenyum. Di situ Allah itu tersenyum kepadamu. Walau surga angel-angel, padahal di depan kita sudah ada surga yang diharapkan. Waswatoni diangkat derajatnya oleh Allah. Bahkan Umar, Abu Bakar itu disuruh minta oleh Nabi Rasul, mintakan ampunan karena mustajabah, menolak gelar, disematkan gelar sahabat karena taat dan patuh kepada orang tuanya, ibunya. Jadi amal ibadah yang ikhlas itu mampu menarik pengakuan doa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kemudian ada seorang paman yang jatuh cinta kepada sepupunya. Nah sepupunya ini wahyu, kayak Bang Galio. Ini kok wahyu. Belum usah ditinggalin dia, bos-bos. Jadi kan batin malu, wong dia ayu malu. Nah ini wahyu. Karena ayu cantik ini Pak, itu kesemsem. Pengen memiliki sepupu ini. Nah suatu ketika sepupunya ini dilanda musibah, bapaknya jatuh sakit, dia butuh uang untuk berobat. Kemudian dia pinjam kepada pamannya. Kemudian pamannya sanjang, ya sudah saya pinjamkan uang. Tapi nanti kamu kembalikan. Kalau seandainya jatuh tempo nggak bisa kamu kembalikan, maka kamu harus sedikit ngomong. Akhirnya Pak, jatuh tempo nggak bisa mengembalikan. Dengan saya janji, kamu harus jadi milikku. Diajak masuk ke dalam kamar, diajak berzina. Lah ketika sudah berjumpa mepet antara paman dengan sepupunya ini Pak, kemudian perempuan ini sadar minta, wahai pamanku, apakah engkau tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika engkau takut kepada Allah, maka biarkanlah saja. Akhirnya Pak, perempuan ini yang sudah melepaskan bajunya sebagian, kemudian sama paman ini ditinggal begitu saja. Akhirnya dia keluar dari kamar, kemudian uangnya gurunya dia pinjamkan, diikhlaskan begitu saja. Lah kejadian ini Bapak Ibu, kemudian paman ini berdoa kepada Allah, sama persis dengan doa yang disebutkan di pemuda tadi. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fakhudh 'anna ma nahnu fihi. Ya Allah, jika amal ibadah ini engkau ridhoi, maka bantulah hamba ini keluar dari kesukaran. Akhirnya mulut gua ini keluar lagi membuka lagi sedikit. Tapi kan tetap bukan sampai keluar. Terakhir, orang terakhir berdoanya. Pemuda ini adalah
seorang bos yang punya karyawan. Suatu ketika upah karyawannya ini belum diberikan, sedangkan karyawannya ini tiba-tiba pulang pergi, bukan pamit, bukan saja. Nah, waktu itu kali bosnya diberikan domba upah tadi itu kemudian dirawat, berkembang biak, berikan kerbau berkembang biak. Nah, suatu ketika waktu yang berlalu, karyawan ini datang meminta gaji dulu yang belum dia berikan. Kemudian bosnya sedangnya gaji dulu yang belum kau ambil, sekarang inilah bentuknya. Ini semua itu milikmu. Sama karyawannya waktu itu diambil sedoyo, kemudian disisakan itu bosnya. Kemudian kurang ajarnya, keluarga diri. Maksudnya ya kalau terima kasih lah, bos pak, saya mau nonton di pondok sedoyo ini pak. Ini karyawan sih boten. Ini kita tahu sendiri ya. Tapi bosnya ini boten marah-marah boten. Dibiarkan begitu saja. Akhirnya amalan ibadah itu pak. Kemudian ia berikan fadilah, ia berdoa kepada Allah persis sama dengan doa yang disampaikan oleh dua orang tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan isi doa Bapak ini. Yaitu artinya batu yang menutupi gua itu terbuka lagi. Akhirnya ketika orang itu keluar dari gua dan selamat. Nah dari sini Bapak Ibu, para ulama, jumhur ulama itu sepakat bahwa fadilah dari keikhlasan amal ibadah yang kita lakukan itu mampu menarik pengabulan doa. Jadi jenengan sedoyo kalau nggak ada amalan apa-apa yang bentuknya ikhlas dari jenengan itu sangat buat kunci pak dikabulkannya doa. Nah ini adalah pentingnya kita tentang kalau memiliki sifat keikhlasan. Itu yang pertama. Jadi puasa itu mengajarkan kepada kita semuanya agar kita ini memiliki sifat keikhlasan yang sangat luar biasa. Berpuasa karena hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, termasuk tarbiyah spiritualitas atau akhlakiyah, yaitu sabar. Jadi sabar ini akan muncul kepada orang-orang yang melakukan ibadah puasa. Dengan puasa mengajarkan dalam mengendalikan diri, ya, untuk menahan lapar, untuk menahan dahaga, untuk menahan hawa nafsu. Ini kan butuh kesabaran, Bapak. Butuh kesabaran. Karena jenengan menahan lapar dahaga itu 14 jam. 14 jam menahan Bapak Ibu. Hanya terobati ketika jenengan makan dan minum selama 4 menit. Sudah terbayarkan rasa lapar dan dahaga. Tapi untuk mempertahankan itu semua harus butuh kesabaran. Nah, sabar ini menurut Ibnu Qasim al-Jauziyah apa? Yaitu menahan hati agar tidak berlaku kesal, menahan lisan agar tidak berkeluh kesah, menahan anggota tubuh agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sabar. Bahkan di Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru. Wahai orang-orang yang telah beriman, bersabarlah kalian semua. Tentunya perintah fil amr. Wa sabiru, dan tambahkanlah kesabaran itu lah. Jadi Allah itu Pak pun paham nek manusia itu kurang sabar. Makanya perintah ayatnya kan isbiru, bersabarlah kalian semua. Dan kesabaran itu ada batasnya. Jadi kan saged sabar terus nek digawe wong. Tak mangkel sih kan. Jadi kan sebenarnya sabar yo sabar tapi ono batasane. Kan ngoten. Akhirnya wis dulu tae sisa. Tapi Pak, karena Allah paham tentang karakter manusia, makanya di sini ditambahkan wasok biru. Nek sabarmu entek, tambah ono sabarmu mati. Karena sabar itu bisa habis Pak. Tapi wasok biru, nek wis entek tambah sabar mati, nek entek tambah sabar mati. Ngoten kawula. Jadi kesabaran itu seperti itu. Nah inilah yang harus kita pahami. Sehingga ketika kita dalam posisi sudah minim tentang kehabisan kesabarannya, nah ketika kita dilandasi musibah maka ditambahkan kesabaran pula. Sehingga bunyi ayat adalah isbiru wasok
Jadi makna wau di situ itu ngoten kata para ulama. Karena fadilah kesabaran itu saya sebagaimana Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 10, "Innamal yuwaffas as-sabirun ajruhum bighairi hisab." Nilai pahalanya itu luar biasa. Hitungannya tanpa hisab. Pewata sabar itu. Al-Baqarah ayat 153, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin." Jenengan kan sering kali dengar ayat ini, "Innallaha ma'as sabirin." Kalau jenengan membuka seluruh tafsir, nah kalau nggak ada cuma tafsir Al-Munir karena Al Zuhairi, Buya Hamka, Al-Azhar. Kalau di perpustakaan pesantren itu ada tafsir Al-Misbah karangan Quraisyihan. Jangan bisa buka Sofaat Mutafasir atau Imam Al-Qurtubi sedumoyo sadangnya bahwa yang dimaksud dengan makna di situ ternyata para ulama memberikan pengertian orang yang sabar itu Pak nanti itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu menjadi penolongnya langsung. Allah yang membimbing jenengan. Allah yang memberikan keberkahan pada jenengan. Allah yang memberikan penjaga kepada jenengan. Allah yang memberikan kasih sayang kepada jenengan. Jadi itu. Maka sehingga kalau seandainya jenengan didolimi, santai mawon. Dalam pekerjaan jenengan disikirkan oleh rekan sing itu mau. Apa? Tetap sabar mawon. Allah itu yang akan menjadi penolong langsung, turun tangan langsung untuk menyelesaikan segala urusan kita. Karena kita menjadi orang yang bersabar. Urusan dunia mau apa ya. Terus Gusti Allah itu gambarannya lagi tenang. Kalau kita sudah paham tentang itu tenang. Bahkan ada orang yang mengatakan maka di situ itu kebersamaan yang khusus memberikan pengertian. Jadi Allah itu selalu bersama dengan panjenengan sedaya, beriringan. Ibarat mata uang itu kelek, ya. Depan jenengan, belakang Gusti Allah. Napa depan Allah, belakang jenengan. Tidak terpisahkan, beriringan. Kayak dua mata uang lho, Pak. Mungkin itu nek jenengan hapus tip X file, kan mboten laku, Pak. Nggih mboten. Misalkan. Tapi nek dua sisi itu tetap dalam kondisi sama. Jenengan buat belajar apa-apa tetap laku, Pak. Lah jenengan kan bisa ngomong selalu beriringan kebersamaan khusus. Sehingga ketika orang yang dolimi jenengan santai mawon karena Allah ada di sisi jenengan. Tapi kalau misalkan Allah tidak ada di sisi jenengan, tidak bersama dengan jenengan, karena jenengan tidak bersama masuk di tadi, maka tidak ada yang sakit menolong jenengan. Jenengan menghadapinya kiambak, tidak dibuang. Kalau satu sisinya dihapus maka tidak laku. Nah kalau hanya kita sendiri Pak menghadapi suatu masalah, ya kita sendiri yang akan berperan. Itu tentang kesabaran. Jadi makanya Bapak Ibu rahimahullah, sabar itu menjadi ukuran waktu pertama, kedua ketika kita sekolah di dalam kurikulum Ramadan ini, sehingga menciptakan kesabaran yang luar biasa. Dan semoga di luar batas Ramadan ini kita mampu mengamalkan bersama. Kemudian berbicara tentang sabar Bapak Ibu, ternyata di kitab Riyadhus Shalihin itu bab tentang sabar itu dibahas di bab nomor 3. Bab sabr, bab sabar. Pertama di bab ikhlas, kedua bab taubat, ketiga bab sabr, bab tentang sabar di halaman 22. Kalau kita mengambil pelajaran dari sabda baginda Rasul, bagaimana kondisi sabar dilakukan, yaitu ketika di awal mula kita terima musibah. Contoh ada hadis dari Anas bin Malik, ya, riwayat Imam Muslim halaman 26 431. Pernah suatu ketika baginda Rasul ini melihat ada seorang perempuan yang menangis terisak-isak di samping atau di atas kuburan keluarganya. Kemudian datanglah baginda Rasul, kemudian baginda Rasul sadarkan, ittaqullah wasbir, bertakwalah engkau kepada Allah dan sabarlah. Kemudian perempuan ini sadarkan, siapa engkau? Karena beliau nggak tahu kan, kalau ini baginda Rasul. Dulu kan bukan sosmed, bukan YouTube, kan bukan flyer, ya. Jadi kan yang memasangkan hanya flyer, ini fotonya siapa, yang isi siapa, kau. Jangan bukan foto. Yang beliau mendengar bahwa saat ini adalah baginda Rasul. Sampai ia sanjang, siapa engkau? Engkau itu tidak mendapatkan musibah seperti saya. Pantas engkau sadar, pantas
kamu bisa bicara seperti ini. Coba kalau kamu mendapatkan musibah seperti saya, nggak mungkin kamu bisa sadar kayak waktu itu. Kan mau bagian. Akhirnya apa? Baginda Rasul ini patuh. Kemudian datanglah penjaga kuburan Sanjang. Wahai perempuan, tahukah engkau itu siapa? Yang kau marah-marah sekali tadi. Kemudian perempuan Sanjang, saya tidak tahu. Lalu kemudian penjaga kuburan bilang itu adalah baginda Rasulullah SAW. Akhirnya Pak kaget. Coba dengan Pak, kalau misalnya dalam posisi itu marah-marah, dengan marah-marah itu kiai Pak, pakai sarung biasa, ya kaos sama oblong nasihatin cara jepit, cara biru, oblong dengan sepatu biru. Ya, dengan marah-marahin, terus ternyata itu adalah kiai terhormat di Kertosono. Bukan suka dengan minta maaf kan kira-kira gitu. Akhirnya datang ke rumahnya baginda Rasulullah. Datang ketuk pintu, kemudian minta maaf. Terus saja, ya Rasulullah, sekarang ini saya sudah bersabar. Kemudian baginda Rasul sedang ngeten. Inna masabru tinggal surmatul kuat. Jadi kesabaran itu adalah bentuk sabar itu adalah ketika pertama kali engkau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah letak kesabaran. Jadi ketika hari ini Pak, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah letak kesabaran itu harus muncul. Lalu sekarang dengan mulai-mulai saat ini, benjing baru saja aku ini sabar, ngoten sabar itu. Jadi kan dicaci maki orang saat ini, murid-murid, benjing, sanjang, maaf ya, aku saya sabar. Ngoten sabar itu Pak. Jadi sabar itu adalah ketika kita tertimpa musibah pertama kali, niku sabar. Terakhir Pak, dari Abi Abdurrahman, hadis nomor 36. Muttafaqun alaih, sepakati oleh hadis. Sepakati diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ketika baginda Rasulullah ini menceritakan bahwa ketika beliau dakwah ke Taif, itu kan ditolak. Ya. Dilempari batu, Pak. Sampai di gerahnya itu berdarah. Kemudian turunlah malaikat Jibril bersama malaikat penjaga bukit bilang ke baginda Rasulullah, angkatlah kedua tanganmu ke atas langit. Berdoalah kepada Allah, niscaya aku akan angkat bukit ini kemudian aku timpakan ke dalam penduduk Taif. Tapi apa? Yang dilakukan baginda Rasulullah, baginda Rasulullah berdoa, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, sesungguhnya kaumku ini tidak mengetahui. Coba kalau misalkan kita punya nabi Pak, emosi Pak, ya Allah berhasil menjawab. Ya. Tapi itulah yang ditampilkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi dalam dakwah Pak, kesabaran itu, bersabar tentang itu tingkat yang paling tinggi. Jangan bersabar dalam keadaan posisi diberikan musibah, ekonomi yang tertekan, dan lain sebagainya, diberikan sakit. Ternyata itu adalah tingkatan sabar paling rendah kata para ulama. Paling rendah itu tingkatan kata para ulama. Yang kedua adalah sabar ketika mendengarkan berita Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar ketika menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan saat ini sabar ketika menjalankan puasa, sabar untuk menjauhi larangan Allah berupa makan, minum, menjaga hawa nafsu. Itu tingkatan sabar paling nomor 3. Dan sabar paling tinggi itu apa? Yaitu ketika berdakwah, ditolak, dicaci, dimaki, dihina. Itu tingkatan sabar paling rendah. Paling tinggi, paling tinggi. Makanya baginda Rasul itu jangan ibadah baginda Rasul. Dari sini baginda Rasul mengatakan, "Illam yakun bika aliyya golbul falakubal." Ya Allah, setelah dari sini ya Allah, Engkau letakkan aku dimanapun aku berada, baik dihina, dicaci, direndahkan, dilempari batu sekalipun, mboten napa-napa ya Allah. Asalkan jenengan tidak pernah marah terhadapku. Ngoten Pak Kowe. Semoga napa-napa jenengan mboten diremeni kaum, semoga napa-napa Pak. Penting insyaallah mboten marah pada kita. Jenengan mboten diremeni kaum Pak. Santai mawon. Paling enggak kan tonggo sing mboten seneng kali jenengan, rasane jenengan kan jenengan kan mboten nyampe arep kok. Ya napa? Kan enggak mungkin Pak. Tonggo mari kaya terus datang ke rumah, ketok pintu pinjam uang. Nggak mungkin nanti cerita.
Makanya Imam Syafi'i itu dawuh, saya itu sowan Imam Syafi'i. Kalau ada tetangga yang nggak suka sama saya, mencaci maki saya, buat apa? Paling kakak dia kan tidak merepotkan saya. Nggak mungkin pinjam uang, nggak mungkin pinjam sepeda motor, ya. Nah jalan orang mungkin jauh tolong mbak. Kemudian Imam Syafi'i nanti saja ngeten, bahwa Imam Syafi'i orang yang tadi di hadapan itu baik, mengagung-agungkan namamu, tapi di belakangmu itu menjelek-jelekkan. Dari Imam Syafi'i kan, itu sudah popok, berarti aku ini bawa di hadapan mereka. Iya, dijunjung, disambung-sambung, apa nih bawa kan? Tapi nanti di belakang, awalnya ngelakkan, aku sama popok. Imam Syafi'i ini seorang pemimpin sowatel, bahkan dipikir. Nah dia kan bukan kalau pikir, dirasani kalau pikir, selama pola, di pekerjaan, dirasani dan sebagainya. Terus kalau semua pernah sejak saya memahami, ini kan kalimat tasawuf yang dijadikan tolak ukur oleh pemulut-pemulut yang pasti tasawuf. Jadi inilah tidak kumbika, alihnya pun para sebetulnya apa-apa, buatan penelitian apa-apa. Penting bisa Allah itu buatan nanti marah jenengan. Nah bisa Allah marah jenengan pak, jenengan pada terpundi pak. Istri mawar jenengan, istri jangan marah-marah pak. Masuk dia kan bukan enak, bukan sketch. Mantu disambut istri sing mungkin cemberut, kopi mau naik dewi, ya, makan mau duduk yang dan sebagainya. Bukan coba. Lah Gusti Allah, bener orang kaya di mana kaya jadi kan pada tinggal terpundi kan. Pergi ke pundi jangan. Keluar negeri tetap milik Gusti Allah. Toh jangan keluar negeri ini mungkin ada apa di luar. Iya kan? Iya Pak. Ini kan butuh biaya lebih kok. Kalau keluar negeri atau kebalikan Malaysia Singapura kan tiketnya murah. 600.000, 700.000 punya kan kok. Dengan Aceh 2.500 lah, itu di mahal daripada ke Singapura Malaysia. Yo saling pulang nanti di Pak. Niku. Kalau ngajar pesantren salah satu murid pengagung itu kasih nom siang cari pun tambah umur itu. Nah niku nih sabar. Jadi sabar itu mengajarkan kita di dalam bersikap ketika menghadapi sebuah musibah. Ini jam 7 bisnis kos. Kalau tadi hari sedih, ini kan menggunakan tadi kan telat. Kita mulainya jam 6 lebih 15 menit. Kalau tadi sedih mau 15 menit setengah jam ngomong. Kemudian kan proses doyo kan. Ini sadar lah ya. Terus tentang ini ya. Jadi tadi tentang pendidikan spiritualitas, kemudian yang kedua itu kita belajar tentang pendidikan moral. Salah satunya yaitu empati. Jadi puasa itu juga mengajarkan kita seperti itu untuk memiliki rasa empati. Ya, dengan kata simpati ini. Empati itu beda dengan simpati, Pak. Simpati ngertos ya? Apa? Bukan SM, Indosat, eksis, bukan. Simpati itu menunjukkan kepedulian. Nah kalau simpati Pak, itu jauh lebih tinggi daripada empati. Nah Islam itu Pak, itu mengajarkan empati, bukan simpati. Makanya kartu HP itu pakainya simpati Pak, bukan empati. Coba kalau pakai empati, laris Pak. Karena pakai simpati, jadi lebih mahal daripada dosa katanya. Iya. Ini simpati. Jadi Islam mengajarkan empati, bukan simpati. Dan dalam kitab Sholihin itu ternyata ketika saya buka itu ada di bab tentang babul ta'dimi hurumatul muslim, bab tentang besarnya memuliakan, menghormati sesama kita yang beragama Islam. Itu ada di bab ke-27 halaman 96. Itu dijelaskan dengan detail. Jadi Imam An-Nawawi itu mengutip beberapa ayat dan beberapa hadis yang bicara tentang empati. Nah, kalau empati itu apa? Empati itu merasakan dan juga butuh pemahaman dan juga ada tindakan nyata ketika saudara kita terima musibah. Simpati itu sebenarnya seperti ini. Kalau ada tetangga kita yang meninggal dunia, kita ini ada rasa simpati, merasakan penderitaan.
Tapi kalau empati jauh lebih dari itu, Pak. Jadi kan ada rencang, tetangga, sahabat kali, kemudian dilanda musibah, ya. Jadi kan tidak hanya merasakan penderitaan itu, tapi ada tindakan nyata. Akhirnya dengan mengambil sebagian rezeki dengan berikan kepada saudara untuk bertahan. Kalau nggak bisa seperti itu, dengan kasih pinjam uang, Pak. Minimal itu, Pak. Ya kalau nggak bisa pinjam apa ya doakan, Pak. Yang paling lemah. Jadi itu empati. Tidak hanya merasakan kepedulian itu, tapi juga ada tindakan nyata kita untuk menolong saudara kita yang tempat musibah. Nah, Islam itu mengajarkan tentang itu. Sehingga dalam hal ini Imam Nawawi itu mengutip salah satu firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 48. Waqfid janahaka lil mu'minin. Dan tundukkanlah, rendahkanlah sayap-sayap engkau. Apa artinya janahaka ini? Yaitu berlaku sopan santunlah engkau kepada saudara seiman. Menghormati, menghargai. Ada kepedulian khusus kepada mereka. Bahkan baginda Rasulullah itu juga bersabda dari Jabir, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Man la yarhamun nas la yarhamullah. Jadi barang siapa yang tidak memberikan kasih sayang kepada manusia, maka Allah juga tidak akan memberikan kasih sayangnya kepada jenengan semua. Jadi jenengan, Pak, kalau ingin mendapatkan kasih sayang Allah, maka poinnya satu, jenengan harus punya kasih sayang kepada orang-orang. Istri, kalau tidak mendapatkan kasih sayang suami, Pak, maka dompetnya ini ya tidak selancar ketika yang saya banget dia ngomong ini, Pak. Kita mereka senang, Pak, saya, Pak, jangan ngomong dituruti, Pak. Ya ngomong. Tapi misalkan hatinya suami lagi, bukan sekecok. Jadi kan di nopo mawon, engko sedikit wae ora patene kan ngono. Lah itu dengan Allah, Pak. Allah itu bisa memberikan kasihnya kepada manusia kalau manusia itu memberikan kasihnya kepada manusia yang lainnya. Jadi itu adalah tolak ukur agar kita mendapatkan kasih Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan dari Anas bin Malik, baginda Rasulullah ini juga bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang itu tidak akan dianggap orang yang beriman, ya, selama ia tidak mencintai saudaranya seperti yang mencintai dirinya sendiri. Jadi jangan memperlakukan diri dengan semaksimal mungkin. Itu harus dengan praktekkan, implementasikan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Hablum minan nas, yaitu melakukan saudara jenengan itu seperti jenengan memperlakukan diri jenengan kiamat. Dan bahkan baginda Rasul itu wanti-wanti, kalau ada seorang yang beriman berangkat ke pasar membawa anak panah, biar tidak tergores melukai anggota tubuh saudaranya, maka harus dibalut anak panah itu, ditutup dengan kain, agar ketika dia berjalan tidak melukai dan menggores anggota tubuh saudara. Sampai segitunya baginda Rasul itu mewanti-wanti. Jadi rasa empati itu menjadi prioritas utama di dalam kita bermasyarakat bersosial, hablum minan nas. Dan inilah yang harus kita miliki, belajar dari puasa yang kita lakukan. Karena kita mengalami penderitaan, menjaga makan, minum, merasakan kehausan, merasakan laparnya tubuh bagaimana. Sehingga ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang merasakan penderitaan itu, ada rasa empati, sehingga kita juga bisa menolong. Karena kita merasakan penderitaan itu. Kemudian terakhir, Bapak Ibu rahimahullah, saya ingin menampilkan beberapa kisah tentang empati. Jadi kan mungkin nanti ngersani bagaimana baginda Rasul itu mengedepankan rasa empatinya, meskipun di luar orang yang beragama Muslim, Yahudi dan Nasrani. Pernah suatu ketika Abu Bakar ini datang ke rumah Aisyah, itu ceritakan kepada amalan apa yang belum pernah aku lakukan yang pernah dilakukan baginda Rasul. Wahai Abu Bakar, baginda Rasul ini seringkali pergi ke pasar kota Madinah. Di ujung sana ada seorang laki-laki Buddha yang sudah tua dan beragama Yahudi. Di situ baginda Rasul selalu membawakan makanan dan berikan makanan itu kepada orang Buddha tersebut yang minta. Akhirnya Abu Bakar besoknya itu membawa makanan.
kemudian diberikan kepada orang buta itu, disuapkan. Nah, ketika disuapkan, orang buta ini memuntahkan makanan itu sambil mencela, "Loh, engkau siapa?" Abu Bakar mengatakan, "Aku adalah orang yang sering kali datang ke dirimu itu." Orang buta ini mengatakan, "Tidak, orang yang sering kali datang ke saya ini sebelum ia memberikan makanan ke dalam mulutku, maka ia lebih dahulu menghaluskan makanan, dihaluskan, baru disuapkan." Segitunya baginda Rasulullah. Kemudian akhirnya Abu Bakar mengatakan, orang yang sering kali datang itu adalah sudah meninggal dan beliau adalah Rasulullah. Mendengar jawaban itu, Pak, orang budak ini terkejut, kaget, karena selama ini baiknya dia kepadaku, tapi aku ini selalu mencaci dan memaki di hadapannya langsung. Jadi Rasulullah itu menyiapkan makanan, Pak, sambil mendengarkan cacian makian itu. Jenengan jangan dicaci komponen, langsung paling kemudian ya, Pak. Iya. Jenengan kalau ulama siang, Pak, salafus soleh, Pak, ketika dikasih tahu, ketika ngaji ngaosnya tadi ya, Mas, Ustaz, Pak Kiai, jenengan tadi dirasani kok di mana? Di sana. Keluar, Pak, ambil makanan, kemudian dikasihkan orang yang mencaci merasani tadi. Mas, ini dimakan ya, dan terima kasih sudah merasani. Jadi dosaku jangan pendet, ngoten. Dewe jit boten saged ngoten. Kula nek dirasani di tempat kerja tahan lah. Jangan masih kula. Oh. Boten ngoten. Boten boten makanan kula. Kula apa ngrasani kula. Nek kula enggak ada salah di rumah makan enggak mau. Ini kebagian maksud, Pak. Akhirnya rasa empati ini, Pak, dicontoh oleh Abu Bakar. Abu Bakar itu, beliau ini punya kebiasaan datang ke rumah perempuan janda yang matanya buta. Terus kemudian Umar tanya, "Wahai Abu Bakar, apa yang kamu lakukan?" Abu Bakar diam awal. Akhirnya Abu Bakar ini dilihat kali Umar. Ternyata Abu Bakar ini membersihkan rumah ibu tadi yang sudah tua itu, Pak. Sudah tua, kemudian matanya buta. Dibersihkan rumahnya, kemudian masak, kemudian dihidangkan. Sampai upah sedangkan, "Wahai Abu Bakar, amal ibadahmu ini akan memberatkan pemimpin berikutnya." Akhirnya dicontoh oleh Umar. Dicontoh oleh Umar, kemudian Umar ketika menjadi khalifah, kan bingung kan dia. Ini kan nanti yang di sana Umar yang menolong sidak malam-malam, kemudian ada perempuan yang masak nasi terus dalamnya ada batu kan. Kan itu kan Umar. Ini rasa empati itu luar biasa dicontohnya. Dan bahkan terakhir ada kisah itu, dan ini biasanya diceritakan oleh ustaz-ustaz atau kiai-kiai ketika menjelang ibadah haji sebagai motivasi. Ada seorang ulama yang bernama Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini ketika berangkat haji waktu itu setelah berangkat haji, beliau ini tertidur, pulang ke rumah, kemudian di tengah perjalanan beliau ini istirahat, terus tertidur, kemudian ia bermimpi ada dua sosok orang malaikat yang saling bercakap-cakap. Satunya mengatakan, "Wahai malaikat, tahun ini berapa jumlah orang yang beribadah haji?" Kemudian satunya mengatakan, "Ada 600.000 orang yang beribadah haji." Terus berapa jumlah orang yang diterima di Allah Subhanahu wa taala? Yang haji mabrur. Malaikat mengatakan tidak ada sama sekali satupun yang diterima ibadah haji oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang bisa dandangkan malaikatnya. Tapi ada satu orang yang melakukan amal ibadah sehingga menjadikan 600.000 orang ini diterima ibadah hajinya. Dia ini pekerjanya sol sepatu, tinggalnya di Damaskus, kemudian namanya Ali bin Al-Wafaq. Mendengar kalimat itu, Pak, Abdullah bin Mubarak ini terbangun. Terus akhirnya dia tidak jadi pulang ke rumah, kemudian memutuskan untuk pergi ke Damaskus. Sampai di Damaskus, di depan pasar, dia selalu bertanya, ketika ada sol sepatu ditanya, "Apakah kau yang bernama Ali bin Al-Wafaq?" "Oh, bukan saya." Akhirnya ditunjukkan orang yang kau cari adalah di ujung sana. Kemudian dia berjumpa dengan Ali Al-Wafaq. Terus Abdullah bin Mubarak ini menceritakan kejadian mimpinya. Terus Ali ini bingung karena ketika ditanya amal apa yang kau lakukan selama kau hidup di dunia, dia ini penasaran. Akhirnya dia cerita, "Saya ini mungkin saya ini punya istri yang lagi hamil dan istri saya ini ngidam
mencium masakan aroma yang sangat sedap dari tetangga saya sebelah sana. Dan istri saya meminta saya untuk membeli sebagian makanannya untuk dimakan istri saya. Akhirnya Pak, Ali bin Al-Wafat ini datang ke rumah ini. Ada rumah yang hampir roboh. Seorang janda punya anak 6. Kemudian dia menyampaikan etikat baiknya untuk membeli sebagian makanannya. Akhirnya ibunya sedang ngeten, wahai si fulan, makanan ini haram untuk engkau dan halal bagi kamu. Lah kok bisa? Sesama agama, sama muslim, makanan kok bisa menjadi halal dan haram? Kan pasti halal enggak? Kan ngomong dia. Kecuali makan darah, bangkai, kan ngomong dia. Akhirnya Ali bin Muhammad ini mendesak, mohon ibu berikan sebagai makanan kepada kamu, karena istri saya ini lagi ngidam. Akhirnya dia sedang ngeten, wahai si fulan, saya ini tidak punya cukup banyak uang untuk membeli bahan pokok makanan, sehingga kalau misalkan saya tidak makan, maka kalau saya akan kelaparan 3 hari belum makan. Akhirnya di sana itu ada keledai yang sudah menjadi bangkai. Kami ambil dagingnya sebagian, kemudian kami masak, terus kami makan. Mendengar kalimat itu Bapak Ibu, akhirnya Ali bin Al-Mu'affaq ini pulang ke rumah menceritakan kepada istri. Kemudian istrinya mengatakan, wahai suamiku, kita masakkan sebagian makanan dari sini itu. Kemudian uang yang dikumpulkan untuk ibadah haji Pak, 360 dirham selama 30 tahun Pak. 30 tahun mengumpulkan untuk berangkat haji. Akhirnya diberikan semuanya kepada janda yang beranak 6. Semuanya diberikan untuk bertanggung jawab dan untuk usaha. Mungkin amal inilah yang menjadikan seluruh umat 600.000 orang yang haji mendapatkan gelar haji mabrur. Bapak Ibu rahimahumullah, begitulah tentang rasa empati yang harus kita praktekkan dalam kehidupan bersosial bermasyarakat, karena baginda Rasul itu mencontohkan hal itu semuanya, baik sahabat, salafus saleh, tabi'in dan sebagainya. Dan semoga di dalam bulan suci Ramadan ini kita bisa mengamalkan tentang 3 hal tadi: keikhlasan, kesabaran, dan rasa empati. Hanya saja dalam kasus ini sebetulnya masih ada beberapa materi, yaitu kedermawanan, kemudian bidakar lisan, kemudian pendidikan tentang kesatuan umat dari kurikulum Ramadan ini. Karena waktu yang terbatas dan sekarang sudah menunjukkan jam 7:45 menit, saya akhiri ya. Kurang punya saya mohon maaf apabila ada kelebihan waktu. Saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu, dan minta ridhonya jika ada kelebihan waktu dalam diskusi kali ini. Saya akhiri, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah disampaikan. Masih ke acara yang ketiga, yakni penutup. Marilah kita tutup pengajian acara imami dengan baca doa kafaratul majelis dan diakhiri adalah bersama-sama. Wassalamualaikum